Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang batasan dan bentuk kata, hubungan antara makna denotatif atau antara makna leksikal, hubungan makna antara kata, jaringan makna, homononim, polisemi, meronimi, sinonim dan kesinoniman, kemunculan sinonim, perbedaan antara makna sinonim, antonim dan permasalahannya, netralisasi, dan superordinat dan hipermini. Kelompok kami terdiri dari 2, yaitu Ruth Aster dan Rizky Alfazriansyah Putra. Batasan kata. Makna kata atau makna leksikal yaitu leksikal semantik. Oleh karena makna leksikal itu ada pada satuan yang disebut kata, maka marilah kita lebih dahulu membahas satuan linguistik yang disebut kata. Yang pertama, makna leksikal dan gramatikal kelas dalam Muhadjir 2017-57 menyatakan seluruh kosakata dalam sebuah bahasa dapat digolongkan menurut arti atau fungsinya menjadi 2. Yang pertama kata isi atau leksikal, dan yang kedua kata gramatikal. Kedua, kata leksikal dan kata tugas ialah kelompok kata yang pertama adalah kata-kata yang mengandung makna leksikal. Ketiga, kata isi dan fungtor. Hockett 1958 264-5 memberi keterangan yang lebih rinci tentang kata tugas. Hockett membagi kata menjadi kata isi dan I2. Pertama kata isi dan kedua kata penyulih atau kata fungsi dengan sebutan fungtor. Keempat, kata isi dan kata gramatikal. Kelima, kata beracuan tetap. Hubungan antara makna denotatif atau antara makna leksikal. Makna denotasi adalah makna yang jelas atau makna yang sebenarnya. Dalam ilmu bahasa, makna denotasi merupakan apa yang dijelaskan di dalam kamus, menurut Erdmann dan Janik 2002-147. Sedangkan makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi indera kita, makna apa adanya atau makna yang ada di dalam kamus. Misalnya, leksem mahasiswa memiliki makna leksikal orang yang belajar di perguruan tinggi, atau dosen bermakna leksikal tenaga pengajar pada perguruan tinggi. D.J. Parera menyatakan bahwa secara umum hubungan antara satu makna dan makna yang lain secara leksikal dibedakan atas sinonim atau sinonimi, antonim atau antonimi, penjaminan makna, hipermini dan hiponimi, atau superordinat, homonimi dan polisemi. Hubungan makna antar kata. Menurut Muhadjir, makna kata atau semantik leksikal secara tradisional biasanya diartikan sebagai A. Bagian yang menjelaskan makna setiap kata dalam suatu bahasa, dan B. Bagaimana menafsirkan makna dalam sebuah bahasa. Contoh kata ibu dalam kalimat sederhana berikut. Saya baru saja melihat ibu. Dengan mengucapkan ibu, ada sesuatu yang tidak dikatakannya penutur berawal dengan melihat perempuan. Kata yang memiliki hubungan makna dengan ibu. Pada kata ibu, terdapat komponen makna perempuan yang menghubungkan dua kata ibu dan perempuan. Kedua, A. Manajer bank saya terbunuh. B. Manajer bank saya meninggal dunia. C. Bank saya akan mendapat pimpinan baru.
bahwa kalimat B berdasar hubungan maknanya mengikuti secara wajib kalimat A. Sementara kalimat C, walaupun satu konteks dengan A, tetapi tidak secara otomatis mengikuti A. Kemudian yang ketiga, A. Sepeda ini milik Saada. B. Saada memiliki sepeda. C. Saada mengayuh sepeda. Hubungan A dengan B tersebut pada 3 dan 4 disebut hubungan entailment yang mungkin dapat disamakan dengan hubungan peliputan. Makna A meliputi B dan peliputan B itu benar bila kita percaya bahwa A benar, karena kalimat B merinci lebih lanjut kalimat A, atau makna B adalah terliput oleh A, sehingga bila A benar, pasti B juga benar, dan tidak sebaliknya. Jaringan makna. Sejumlah makna mungkin memiliki hubungan tetap atau simultan dalam sejumlah tipe hubungan tetap, sehingga dapat dikatakan hubungan antar makna kata itu merupakan jaringan, bukan sekedar daftar kata seperti dalam kamus yang disusun sekedar berdasarkan kemiripan fonologis. Itu menurut Mujahir. Kemudian homonim. Secara semantik, Verhaer dalam buku Abdul Khair memberi definisi homonimi sebagai ungkapan atau berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain. Juga berupa kata, frase, atau kalimat, tetapi maknanya tidak sama. Umpamanya, antara kata pacar berarti inai dengan pacar yang berarti kekasih, antara kata bisa berarti racun ular dan kata bisa yang berarti sanggup, dapat, atau mampu. Polisemi. Dalam buku Abdul Khair mengungkapkan bahwa polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase, yang memiliki makna lebih dari satu. Meronimi. Menurut Mujahir, menyatakan meronimi mirip dengan hiponim, yakni hubungan antar makna yang merupakan hubungan bagian dengan keseluruhan. Berikut ciri prototipe untuk menentukan hubungan meronimi. A. Merupakan bagian yang wajib. B. Bersifat integral. C. Keterpisahan. D. Motivasi. Berikutnya sinonim atau sinonimi. Secara semantik, Verhaer masih dalam buku Abdul Khair mendefinisikan sebagai ungkapan. Bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya, kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Hubungan makna antar dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Ketidakmungkinan kita untuk menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim adalah banyak sebabnya, antara lain karena 1. Faktor waktu. 2. Faktor tempat atau daerah. 3. Faktor sosial. 4. Faktor bidang kegiatan. 5. Faktor nuansa makna. Sinonim antara satuan-satuan bahasa lainnya diperhatikan sebagai contoh berikut. A. Sinonim antar morfem bebas dengan morfem terikat. B. Sinonim antara kata dengan kata. C. Sinonim antara kata dengan frase atau sebaliknya. D. Sinonim antara frase dengan frase. E. Sinonim antara kalimat dengan kalimat. Nah, kemunculan sinonim, Parera dalam bukunya mengungkapkan bahwa seorang penganalisis dan penulis tentang sinonim memerlukan pengetahuan yang dalam dan menyeluruh tentang sejarah perkembangan makna kata, derivasi makna, penggunaan makna kata oleh para pengarang sastra, pemilihan kata oleh para pengarang yang kurang memahami makna kata, asosiasi makna
dalam arah konotasi dan metafora. Implikasi-implikasi dalam pemilihan makna kata dan kontak antar bahasa yang serumpun dan antar bahasa yang tidak serumpun. Alasan munculnya sinonimi adalah sebagai berikut. Pertama, sinonim muncul antar kata asli dan kata serapan. Kedua, sinonim muncul antara bahasa umum dan bahasa dialek. Ketiga, sinonim muncul untuk membedakan kata umum dan kata ilmiah. Keempat, sinonim muncul antara bahasa kekanak-kanakan dan bahasa orang dewasa. 5. Sinonim muncul untuk kerahasiaan. 6. Sinonim muncul untuk kolokasi. Perbedaan antara makna sinonimi. DJ Parera dalam bukunya mengungkapkan, ada beberapa perbedaan yang tepat diidentifikasikan antara kata-kata yang bersinonim. Perbedaan makna sinonim diakibatkan oleh perbedaan implikasi. Kedua, perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan aplikasi. 3. Perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada kelebihluasan cangkupan makna yang satu dari yang lain. 4. Perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada asosiasi yang bersifat konotasi. 5. Perbedaan antara sinonimi berdasarkan sudut pandang. Selanjutnya, antonimi dan permasalahannya. Siapa yang punya permasalahan sama si antonimi? Secara umum dikenal istilah antonimi sebagai konsep untuk pertentangan makna. Walaupun beberapa semantikus kurang menyetujui istilah antonimi, dalam tata bahasa Indonesia dikenal istilah lawan kata dan bukan lawan makna. Itu bukan lawan makna, tapi lawan kata. Selanjutnya, netralisasi. Semua tuh harus dinetralin. Dalam tataran fonologi, dua fonem dapat dinetralkan pertentangannya. Dalam hubungan dengan pertentangan, makna atau sinonimi, kita akan dijumpai dengan peristiwa netralisasi makna. Terakhir, superordinat dan hipermini. Superordinat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide, gagasan yang luas lingkupnya. Kata tersebut dapat digunakan pada banyak hal, kumpulan atau keseluruhan sifat suatu barang. Hiponim merupakan suatu kata atau frasa yang maknanya tercangkup dalam kata atau frasa lain yang lebih umum, yang disebut hiperonim atau hipernim. Seperti itu. Yang ditunggu-tunggu. Simpulan. Semantik adalah ilmu yang mempelajari kata dan makna kata itu sendiri, dan juga mempelajari turunan dari kata itu sendiri sebagaimana dikelompokkan menjadi berbagai kelompok makna antar kata, mulai dari leksikal, gramatikal, sinonim, antonim, hingga naturalisasi. Bukan hanya pemain sepak bola saja yang dapat dinaturalisasikan, namun makna kata pun dapat dinaturalisasikan. Mohon maaf, netralisasikan maksudnya, itu salah ketik. Sekian presentasi dari kami ucapkan mantap sangat. Terima kasih teman-temanku.